Perkenalkan, nama saya Herlina Asri, kelas 2019B. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi yang berkaitan dengan ruang lingkup penilaian anak usia dini. Yang pertama itu, saya membahas materi yang berkaitan dengan ruang lingkup penilaian perkembangan pada anak usia dini. Penilaian adalah suatu proses mengumpulkan berbagai informasi secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan serta menyeluruh tentang tumbuh kembang anak yang telah dicapai anak selama kurun waktu tertentu. Penilaian proses dan hasil kegiatan belajar anak itu mencakup semua aspek perkembangan pada anak usia dini yang dirumuskan ke dalam 4 kompetensi, yaitu kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan, dan yang terakhir itu kompetensi sosial. Lingkup perkembangan anak itu sesuai dengan tingkat usia anak yang meliputi 6 aspek perkembangan pada anak usia dini. Yang pertama itu aspek nilai agama dan moral, kognitif, bahasa, sosial emosional, seni, dan fisik motorik. Baik, yang pertama itu nilai agama dan moral. Di sini anak mampu mengenal agama yang dianutnya, hari besar agamanya, terus bersikap jujur, sopan terhadap semua orang, dan bertoleransi terhadap agama orang lain. Yang kedua itu fisik motorik. Seperti yang kita ketahui bahwa fisik motorik itu terbagi ke dalam 3 poin, yaitu yang pertama itu fisik motorik kasar, di mana di sini anak mampu mencakupi kemampuan gerak tubuh secara terkoordinasi, lentur, lincah, seimbang, lokomotor dan non lokomotor yang mengikuti aturan. Yang kedua itu motorik halus. Di sini anak mencakupi kemampuan dan kelenturan menggunakan jari dan alat untuk mengeksplorasikan dan mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk. Yang ketiga itu kesehatan dan perilaku keselamatan. Di sini mencakupi berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala pada anak. Yang ketiga itu aspek kognitif. Yang pertama itu belajar dan pemecahan masalah. Di sini kemampuan yang dimiliki anak itu memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-harinya, terus secara fleksibel dan diterima, serta menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru. Yang kedua itu berpikir logis. Di sini mencakupi berbagai perbedaan klarifikasi, pola, berinisiatif, berencana, dan juga anak mampu mengenal sebab akibat. Yang ketiga itu berpikir simbolik. Di sini mencakupi kemampuan anak itu dalam mengenal, menyebut, dan menggunakan konsep bilangan, mengenal huruf, serta mampu berimajinasi dalam bentuk gambar. Yang keempat itu aspek bahasa. Yang pertama itu memahami bahasa reseptif. Di sini anak mampu memahami cerita, perintah, terus aturan, dan menyenangi juga menghargai bacaan. Yang kedua itu mengekspresikan bahasa. Di sini mencakupi kemampuan bertanya, menjawab pertanyaan, berkomunikasi secara lisan, menceritakan kembali apa yang diketahui, terus belajar bahasa pragmatik, mengekspresikan perasaan, ide, terus berimajinasi dengan gerakan, musik, drama di beragam bidang. Yang kelima itu aspek sosial emosional. Yang pertama itu kesadaran diri, yang terdiri atas memperlihatkan kemampuan diri, terus mengenal perasaan sendiri dan mengendalikan diri, terus serta mampu menyesuaikan diri dengan orang lain. Yang kedua itu rasa tanggung jawab. Di sini di mana anak
tanggung jawab untuk dirinya dan juga untuk orang lain, terus menaati aturan, mengaturi diri sendiri serta bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan sesama. Yang ketiga itu perilaku sosial, di mana anak memiliki kemampuan untuk bermain dengan teman sebayanya, memahami perasaan sendiri dan juga perasaan orang lain, terus mampu merespon orang lain, mampu berbagi, serta menghargai hak dan pendapat orang lain, bersikap kooperatif, terus toleran dan berperilaku sopan. Yang keenam itu aspek seni, di mana di sini anak memiliki kemampuan untuk bereksplorasi dan berimajinasi berkaitan dengan benda yang dibuatnya, sehingga mampu menghasilkan sesuatu yang baru atau dirancang ulang sesuai dengan keinginannya dengan gaya atau model yang berbeda. Baik, kita memasuki pembahasan yang kedua itu, yaitu berkaitan dengan ruang lingkup penilaian pertumbuhan pada anak usia dini. Di sini perlu kita ketahui bahwa dalam penilaian pertumbuhan pada anak itu selalu berkaitan erat dengan penilaian status gizi pada anak usia dini. Baik, indikator penilaian pertumbuhan pada anak usia dini itu ada 3. Yang pertama itu berat badan, yang kedua itu tinggi badan, dan yang ketiga itu lingkar kepala anak. Alat ukur berat badan anak itu menggunakan yang pertama itu timbang bayi, terus dan juga menggunakan dacing. Yang berikut itu pengukuran tinggi badan anak. Di sini untuk anak yang usianya 0 sampai 2 tahun itu menggunakan infantometer, dan di sini juga dengan menggunakan bantuan orang tuanya atau ibunya untuk memegang kepalanya. Sedangkan untuk anak yang berusia lebih dari 2 tahun diukur dengan berdiri dengan menggunakan alat stadiometer atau alat ukur alternatif lainnya. Baik, itu saja pembahasan yang berkaitan dengan ruang lingkup penilaian pada anak usia dini. Sekian dan terima kasih.